Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome, selamat datang di podcast Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Hidup adalah untuk mendorong. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Hidup tidak seperti yang kita inginkan. Hidup tidak seperti yang kita rencanakan, tapi hidup adalah seperti yang kita jalani saja. Waktu saya berjalan mendorong gerobak jam 10:30 malam pulang dari jualan nasi uduk, saya tidak melakukan live streaming seperti biasanya, tapi saya mendengarkan channel Refli Harun yang saat itu tadi itu mewawancarai Habib, siapa bukan Habib ya, Kiai Sobri Lubis ya, dan Pak Lius Sungkarisma. Pakai colokan kuping saya mendengarnya sambil berjalan pelan-pelan dalam naungan cahaya bintang jam setengah 11 malam. Dan yang terkesan itu adalah ucapan dari Kiai Sobri Lubis waktu di Bareskrim di Polda, yang dia katakan Pak Kiai sekarang belum bisa pulang, artinya ditahan, dan dia terkejut sejenak. Habis itu ya inilah takdir Allah, dan rupanya mental untuk satu saat untuk mendapatkan cobaan itu sudah dipersiapkan lama ya, karena kata Kiai Sobri Lubis dia sudah mempersiapkan lama, karena risiko dai atau risiko orang-orang yang berjuang kebenaran itu adalah salah satunya kalau nggak dianiaya, dia dibuang, diasingkan, terus dibunuh atau dipenjara. Dan ini ucapan Sobri Lubis itu mengingatkan saya waktu saya pernah dulu ngaji ya di Petamburan setiap Ahad pagi minggu pertama. Yang ngajar langsung Habib Rizik, entah tahun berapa ya, mungkin 10 tahun yang lalu ya, udah lama sekali. Dan itu penting ayat yang diungkapkan oleh Kiai Sobri Lubis itu kan sebenarnya ayat, kalau nggak salah ayat Al-Anfal ya, ayat 30 yang dikupas oleh Habib Rizik di big screen layar besar di dekat di ruang perpustakaannya itu di Petamburan ya. Saya ikut waktu itu. Saya ingat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu merencanakan makar ya, untuk membunuh, untuk memenjarakan, nulis bituka, atau untuk membunuhmu, liyaqtuluka au yukhrijuka, dan mengasingkanmu, mengeluarkan kamu dari kampung halaman. Mereka merencanakan perbuatan jahat, makar itu ya, tapi Allah juga punya rencana sendiri, dan sebaik-baik pembuat makar atau pembuat rencana adalah Allah. Wallahu khairul makirin. Jadi ini ayat yang dulu dikupas oleh Habib Rizik ya di Petamburan. Pengajian itu dimulai jam 9 ya, selesai nanti pas lohor, sholat berjamaah, dan kemudian dibagikan kue di piring-piring besar ya. Satu piring besar itu satu nampan gitu ya, untuk 5-6 orang itu. Nah, kayaknya memang di Refli Harun channel itu Sobri Lubis mengatakan sudah siap ya waktu ditahan itu, karena sudah lama mempersiapkan mental untuk tiba pada satu takdir, atau kalau tidak dianiaya, dibunuh atau diasingkan ya, atau dipenjara. Itu ada di dalam surat Al-Anfal, ayatnya ayat 30 yang dulu saya alhamdulillah dapat pelajaran langsung ya.
dalam pengajian Ahad pagi di Markas Front Pembela Islam ya, di Petamburan. Ini rupanya bekal yang artinya mental yang dimaksud Kiai Sobri Lubis itu adalah risiko yang pernah dijalani, yang pasti dijalani oleh ulama-ulama di masa lalu, yang dijalani oleh para nabi, para rasul, dan juga para pejuang-pejuang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi waktu ditahan dia hanya shock sebentar, habis itu ya inilah takdir Allah gitu. Jadi kalau berjuang tapi sudah ada bekal ruhiyah dari Al-Quran, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu memang lebih ringan ya, lebih siap. Dan ini pernah juga diungkap oleh Buya Hamka. Buya Hamka menyebut satu buku yang khas katanya tentang penderitaan para ulama dalam bahasa Arab. Itu di salah satu ceramahnya atau videonya, saya lupa itu, tapi saya pernah dengar. Jadi Buya Hamka yang pernah dipenjara 2 tahun 4 bulan oleh rezim Soekarno, Presiden Soekarno, itu juga tampaknya sudah siap ya secara mental ketika dijebloskan ke penjara dengan tuduhan makar dan tidak diadili selama 2 tahun 4 bulan. Hari-hari pertama dia merenung mengapa kebebasannya itu dirampas, tapi habis itu dia langsung membagi waktunya untuk mutolaah, untuk ngaji, untuk ibadah, dan untuk menulis tafsir setiap 7 hari dan 10 hari sekali. Tafsir Al-Quran Al-Azhar yang dinamakan Al-Azhar itu selesai ya, 1 juz itu selama 7 hari dikerjakan selesai, ditulis tangan. Nanti tulisan tangan itu diketik oleh anaknya yang bernama Irfan ya, diketik setelah menjenguk ayahnya di penjara. Jadi poinnya, sambil jalan mendorong gerobak pulang barusan sekarang sekitar setengah 12 malam ya, itu saya ingat ayat yang pernah dikupas oleh Habib Rizik Syihab ketika mendengar podcast Refli Harun yang mewawancari Sobri Lubis ya, Ustadz Sobri Lubis. Rumahnya di sini 4 km dari tempat saya ngomong sekarang, di Ciseeng, di pesantrennya An-Nur kalau nggak salah, pesantren An-Nur. Sobri Lubis ada di situ, punya pesantren di Ciseeng, 4 km dari desa Pemekarsari. Ya udah, moga-moga omongan itu ada manfaatnya ya. Saya mau istirahat dulu ya. Hidup itu untuk mendorong. Hidup tidak seperti yang kita inginkan, hidup tidak seperti yang kita imajinasikan, tetapi hidup adalah seperti yang kita jalani saja. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron. Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.